Oke, sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Dekan, Pak Ketua, Mas Ridwan yang sedang perjalanan, Ibu Prof. Rena, dan rekan-rekan pengelola jurnal di lingkungan Fakultas Hukum pada pagi hari ini. Izin sebelumnya saya mohon maaf, agenda ini terkesan terburu-buru begitu, tapi sebenarnya tidak. Kita sudah mulai menggodok ini secara intens 1 minggu ke belakang, tapi mulai di tahun lalu terakhir ketika Pak Ridwan Arifin muncul secara langsung di kegiatan di Fakultas Hukum, itu sudah mulai ada diskusi terkait agenda bimbingan teknis secara resmi begitu. Nah, pada pagi hari ini, gugus publikasi ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyelenggarakan bimbingan teknis tahap 1, evaluasi pengelolaan jurnal dengan standar Scopus di lingkungan Fakultas Hukum Untirta. Mohon izin Pak Dekan, agenda ini sebenarnya sudah lumayan lama didiskusikan, namun ini H-1 bulan mungkin sebelum narasumbernya berangkat studi baru bisa terlaksana. Di sini telah hadir Bapak Ridwan Arifin SHLM. Beliau merupakan editor in chief dari Journal of Indonesian Legal Studies dengan Scopus Q1 SJR 0,38 sebagai narasumber kita hari ini. Juga telah hadir pula Ketua Gugus Publikasi Ilmiah Bapak Suryano SLM pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya dimohon kesediaannya kepada Bapak Suryano SLM untuk menyampaikan dua patah pengantar kepada Bapak Suryano. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bisa join di saya aja biar kelihatan. Udah join, sorry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman eh, dan khususnya kepada Pak Dekan yang saat ini hadir di tengah-tengah kita untuk apa membuka sekaligus nanti memberikan pengarahan terkait dengan bimbingan teknis tahap 1 evaluasi pengelolaan jurnal di Fakultas Hukum ini. Eh, Pertama-tama saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Ridwan yang telah bersedia hadir di tengah-tengah kesibukannya. Yang saya hormati juga di sini eh, ada rekan-rekan kita, terutama Prof. Rena. Tadi ada suaranya terdengar, biasa merdu sekali tapi tidak nampak di sini. Insya Allah mungkin akan on cam dalam waktu dekat. Kemudian Mas Ali, tadi juga kita sudah melihat beberapa eh, cuplikannya dengan baju durennya itu. Baik Bapak Ibu, Mas Ridwan dan Pak Dekan yang saya hormati, izin saya mau menyampaikan beberapa laporan berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kita akan menyelenggarakan tentang bimbingan teknis tahap 1 tentang pengelolaan jurnal dengan standar Scopus di lingkungan Fakultas Hukum Untirta. Mengapa tadi Pak Sekretaris Pak Fani menyampaikan ini kesannya terburu-buru, tapi sebenarnya memang ini sudah di-arrange sedemikian rupa. Dan memang Fakultas Hukum sedang mengarah kepada keinginannya Pak Dekan untuk tingkat internasional. Sehingga kita juga harus menyiapkan hal ini. Dan Alhamdulillah di kita ini, di Fakultas Hukum ada 9 jurnal. Ini 9 songo itu ya, wali songo yang mungkin yang yang akan betul-betul menguatkan ke apa namanya karya-karya tulis di Fakultas Hukum. Tadi pesannya Pak Sekretaris bahwa saya ingatkan lagi, mungkin di sini tidak ada tingkat senior atau junior. Di sini kita ada jurnal Nurani Hukum, di sini juga sudah ada
Sultan Jurispruden, Justitia, Pro Bono, kemudian Tejil, Pikuku, Konun, The Victim, dan Belain. Jadi siapapun nanti, saya yakin Pak Ridwan juga pun sudah punya catatan-catatan berkaitan dengan 9 jurnal ini. Mohon arahannya, bimbingannya kepada 9 jurnal ini untuk nanti kita akan follow up. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan tadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Dekan yang bersedia hadir dan memberikan arahan, dan juga saya mohon sekaligus untuk membuka kegiatan hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ridwan yang bersedia untuk memberikan bimbingannya kepada kami di Fakultas Hukum khususnya di GPI. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ketua Gugus Publikasi Ilmiah Bapak Surya Anam SLM. Selanjutnya dimohon kesediaannya kepada Pak Dekan Fakultas Hukum Untirta Bapak Ferry Fatur Roman SHM PhD untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara BIMTEK kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ferry Fatur Roman SHM PhD, waktu dan tempat dipersilakan. Mati kedengaran yang ini hidup audionya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Gugus Publikasi Ilmiah Bapak Surya Anam SLM beserta jajarannya. Di sini ada Pak Sekretaris, Pak Penisita Mala SLM, juga ada Bu Haula yang offline di sini ya. Ada Pak Rehan, Pak Omroni, Pak Gisa. Narasumber acara hari ini Pak Ridwan Arifin SHLM, terima kasih kembali mau bersedia menjadi narasumber di acara kita hari ini. Para pengelola jurnal juga di lingkungan Eva Untirta, kita punya 9 jurnal, beberapa sudah ada di online, ada Pak Ali, Pak Filardo, Pak Bu Nabila dan teman-teman semua. Yang pertama saya mengaturkan terima kasih ya Pak Ridwan. Saya tahu dapat kabar dari Pak teman-teman GPI bahwa akan melanjutkan studi. Rencananya besok mungkin ya ke Barcelona, ke Spanyol ya. Nah, sukses untuk studinya dan tidak dipungkiri bahwa di Fakultas Hukum se-Indonesia UNES itu lebih maju. Bahkan kemarin saya berbincang dengan dosen UI mengapresiasi wah itu UNES itu parah tuh Fakultas Hukum. Ridwan tuh dia nyebut satu nama Pak Ridwan yang memang. Jadi ada tangan ini dari Pak Ridwan. Nah, Bapak Ibu semua, kita punya 9 jurnal yang kami mintakan untuk dievaluasi dan kemungkinan memang kita akan tingkatkan terus ke Scopus ataupun indeksasi lainnya ya, karena bukan cuma Scopus, sebetulnya ada hal indeksasi lainnya juga, tapi diarahkan ke sana. Dalam beberapa jurnal kita bisa mendeteksi sebetulnya jurnal di luar Fakultas Hukum. Kalau misalnya ada jurnal yang minta referensinya 25 atau 30 yang terindeks Scopus, itu berarti dia akan mengarah ke Scopus sebetulnya itu. Nah, kira-kira begitu. Tolong konteksnya kita sama-sama berlomba 9 jurnal ini untuk fastabikul khairat tuh berlomba-lomba dalam kebaikan menuju indeksasi internasional ya begitu ya. Saya kira itu sekali lagi terima kasih Pak Ridwan, sukses ya nanti studinya. Siap, amin Pak Dikan. Ya, jadi studi masih sempat ini membantu kita. Nanti saya izin juga sambil bergeser berjalan, mohon doanya juga semua. Ini Fakultas Hukum se-Indonesia sedang memperjuangkan agar akreditasi program studi seluruhnya itu kembali ke negara, jadi tanggung jawab negara kembali. Dan hari ini ada sidang pukul 1 di MK, nanti sambil geser gitu ya. Agendanya apa hari ini tuh
mendengar keterangan Presiden dan DPR. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Pak Alit sudah siap dengan kopinya tuh, kopi virtual tapi kalau di sini teh botol, teh botol di dalam kotak ini gimana sebenarnya? Teh botol yang menyalahi kodratnya ya. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara ini secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap. Mau langsung berarti Pak? Hati-hati, lancar. Hati-hati Pak Pek. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di acara utama. Di sini sebagaimana hasil diskusi dengan Pak Ridwan, kebetulan Pak Ridwan sambil di perjalanan menuju ke lokasi pengabdian kepada masyarakat, beliau mau request begitu agar nanti ditayangkan share screen dari pihak kita, nanti paparan dari Pak Ridwan. Oke, sebelum kita mulai, mungkin sedikit pengantar. Narasumber kita pada pagi hari ini bukan orang baru dalam kancah perjurnalan, Bapak Ibu sekalian begitu. Ini kalau joke saya, ini hormatnya 2 kali atau nunduknya 2 kali. Beliau minggu lalu Pak Rehan ya ketemu di acara di Semarang begitu. Kontak ini ketemu Mas Rehan katanya di Semarang begitu, di kegiatan jurnal. Beliau juga salah satu pengurus di APJHI. Juga kalau di bidang hukum internasional beliau itu merupakan wakil ketua di bagian kurikulum di ISIL begitu bersama teman-teman di ISIL. Oke, izin Pak Ridwan tanpa berpanjang-panjang, mungkin izin nanti share screen dari kita, mungkin bisa sambil berjalan atau bagaimana? Izin. Ini di PSD kan? Bukan kan? Di PSD. Siap Mas Awandi, boleh nanti dibantu share screen. Ini mungkin 3 menit lagi saya sampai lokasi, nanti mungkin 3 menit. Oke. Saya tunggu turun gitu ya. Kalau gitu izin kita siapkan teknis dulu, nanti kalau sudah Mas Ridwannya sampai lokasi bisa sambil dimulai ya Mas. Oke, siap. Oke, Kanan siap. kiri. Izin bikin kopi dulu ya. Izin itu yang ngopi agak serius ya yang ngopi tadi. Itu lagi dengangnya juga tuh. Ada durennya enggak ini? Ada durennya enggak? Kok beda sih sama yang dulu zaman dulu?
Halo, Assalamualaikum Mas Afandi. Siap Mas. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Sebentar kita setting biar sedikit lebih kuat. Masih kal, Mbak. Ke Sherlock aja. Ibu diterima Ibu. Hati-hati, Bu. Udah siap Mas Ridwan. Sudah, aman, Kita aman. setup di sini. Clear. Boleh. Apakah terlihat jelas untuk share screen-nya Mas Ridwan? Terlihat jelas. Oke, oke. Siap, nanti tinggal diberi aba-aba aja. Kita yang kontrol. Eh, ini bisa dimulai sekarang atau masih nunggu teman-teman, Mas Afandi? Kita bisa mulai sekarang Mas, karena memang ini internal aja, jadi apa namanya semi intimate begitu. Jadi Oke, bisa sambil siap. jalan. Nggak usah terlalu formal kok Mas. Ini semua pengelola. Oke, siap, siap, siap. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman pengelola jurnal di Fakultas Hukum Untirta pada pagi hari ini. Yang pertama saya mohon maaf karena nyambi kegiatan baru aja sampai lokasi di Temanggung ini, kita mau ada pengabdian sampai agak siangan nanti. Eh, Makanya saya izin dibantu share screen. Nah, Bapak Ibu, teman-teman pengelola jurnal, eh, pada pagi hari ini, sesi kali ini, kemarin Mas Afandi minta saya untuk membaca potensi, gimana ya, membaca potensi jurnal-jurnal di Fakultas Hukum Untirta, kira-kira bagaimana sih prospek eh, ke arah Scopusnya, dan kalau kurang kira-kira kita bisa improve di bagian mana, dan hal apa yang harus diperbaiki. Nanti kalau saya nggak salah, kemarin itu Mas Afandi nanti akan ada agenda lagi kira-kira 2 minggu lagi itu ya Mas. Siap Mas. Nah nanti 2 minggu lagi uh, saya dan Mas Afandi dan semuanya berharap akan ada perbaikan setelah hari ini, dan nanti di 2 minggu itu saya berharap bisa mendampingi submit di 9 jurnal ini. Jadi kemarin itu beberapa waktu lalu sebetulnya saya sempat singgung Mas Afandi, kira-kira Eva Untirta mau mau kemana lagi, kemudian kapan mau submitnya. Karena kemarin jadi beberapa waktu yang lalu saya dampingi Unila. Teman-teman bisa bayangin, Bapak Ibu bisa bayangin, Unila yang fakultas hukumnya yang sama sekali nggak punya jurnal Scopus, sekarang mereka punya tiga. Tiga itu dari mana sih Mas? Tiga itu dari 9 yang kita submitkan, lolos tiga. Termasuk salah satunya jurnal hukum internasional punyanya Unila. Uh, dan coba nanti kita 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 baca sama-sama, kita cermati sama-sama kira-kira kurangnya apa dan bagaimana. Saya sudah lihat secara sekilas 9 jurnal yang dikasihkan Mas Afandi, mulai dari Nurani sampai Belit ya kalau nggak salah. Nanti coba kita cermati sama-sama. Untuk
sebetulnya pengajuan Scopus itu bukan hal yang kalau dibilang susah nggak susah, kalau dibilang gampang ya nggak gampang juga. Cuma kita butuh perhatian agak lebih dan strategi terutama di bagian sampling artikel yang akan kita kasihkan ke Scopus. Nah, untuk itu saya coba mau ajak teman-teman kita lebih ke diskusi kira-kira salah satu poin yang paling penting jurnal ini diterima atau ditolak oleh Scopus berdasarkan banyak dan beberapa pengalaman dari banyak kampus adalah apa sih keunikan jurnal yang kita punya. Uniqueness-nya tuh apa, di bagian mana, bedanya jurnal Nurani dengan jurnal yang lain tuh apa, bedanya jurnal Bilit dengan jurnal yang lain tuh apa yang sudah terindeks Scopus. Jadi saya butuh juga masukan dari Bapak Ibu pengelola dan teman-teman semuanya, kira-kira apa sih uniknya jurnalnya masing-masing sehingga nanti kita bisa improve di bagian itu. Ada beberapa jurnal kalau yang dari 9 itu saya cermati sudah sangat spesifik, misalkan kayak jurnal mengenai local wisdom itu spesifik, kemudian hukum internasional itu spesifik, kemudian Bilit itu spesifik, dan Konon juga spesifik. Tapi ada beberapa jurnal yang kita perlu diskusi bareng-bareng, arahnya mau kemana, keunikannya mau diarahkan kemana, dan kekhasannya itu apa gitu. Oke, bisa digeser ke slide selanjutnya. Nah, ini nanti kita akan diskusi tiap-tiap jurnal. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan di tengah-tengah boleh langsung tanya aja karena sistemnya kita diskusi. Nah, sebetulnya hal yang perlu disiapkan itu nggak banyak, dan kalau boleh dibilang sampai Scopus itu cuma butuh waktu ya maksimal 10 menit lah ya, 10 menit aja gitu. Cuma kemarin itu yang paling banyak menyita perhatian adalah di sampling dokumen itu, 10 dokumen PDF, karena ini menjadi penentu. Mas Afandi, kemudian teman-teman semuanya, 10 dokumen ini akan jadi kunci utama apakah sebuah jurnal diterima ataukah tidak. Karena 10 dokumen ini, 10 PDF artikel ini akan jadi sampling buat Scopus, mengkurasi gitu, apakah dia akan menerima sebuah jurnal ataukah menolak sebuah jurnal. Jadi mulai dari aspek bahasa, substansi, dan yang lainnya. Kemudian nanti mungkin di akhir gitu, saya minta tolong nanti ditunjukin. Saya ngirim 2 file ke Mas Afandi, salah satunya file Microsoft Word itu ya Mas ya. Nanti ada tabel yang saya buat, instrumen pengajuan Scopus yang kira-kira itu bisa dilengkapi sama teman-teman semuanya. Nah, hal yang perlu disiapin apalagi 10 dokumen ini tadi. Kalau di Microsoft Word itu, di file Word itu ada, saya sih bikin sendiri, gimana caranya kita milih 10 artikel. Kan kita kadang suka bingung tuh ya, dari banyaknya terbitan itu kan misalkan jurnalnya setahun 2 kali, 1 kali terbit 10, berarti 1 tahun 20 terbitan. Kemudian kalau kita pakai edisi 2 tahun terakhir, berarti ada 40 terbitan, 40 artikel. Nah itu milih 10 PDF itu dari 40 itu gimana sih caranya, dan kira-kira tipsnya apa, bagaimana kita memilih, dan kenapa harus milih artikel ini, itu ada di file Microsoft Word. Nanti kita bedah satu-satu. Nah, kemudian juga yang hal urgent yang harus disiapin mungkin dalam 2 pekan ke depan adalah 3 orang main handling editor. 3 orang main handling editor. Main handling ini boleh dia editor in chief, boleh dia managing, boleh dia editorial board. Pilihannya 3 orang ini, satu, dia memiliki publikasi yang cukup dan harus sesuai sama bidang. Misalkan jurnalnya tentang hukum internasional, misalkan Tirta Yasa Journal of International Law, ya berarti main handlingnya tulisannya harus lebih banyak tentang hukum internasional. Atau Pikuku mengenai local wisdom, hukum adat, dan yang lainnya, maka tulisannya harus banyak tentang itu. Atau tulisannya jurnal tentang viktimologi, maka si main handling editor ini harus banyak tulisannya tentang itu. Gitu ya, nanti kira-kira dipilih. Dan komposisinya kan hanya 3 orang. 3 orang itu berarti 1 dari internal FH Untirta,
jurnal, misalkan editor in chief atau managing boleh. Yang kedua, yang 2 orang lagi dari luar FH Untirta, boleh Indonesia, boleh juga luar Indonesia. Tapi tergantung scope jurnalnya nih. Apakah scope jurnalnya itu mengarah kepada isu-isu global ataukah dia hanya spesifik ke isu Indonesia gitu. Jadi harus disesuaikan sama fokus and scope jurnal. Nah, selanjutnya, nah ini ada 9 jurnal yang udah dikasihkan Mas Afandi ke saya, mulai dari Nurani, Sultan Jurisprudence, Justisia, Pro Bono, kemudian ada Tejil, Pikuku, Konon, Jurnal Victimologi, sama Bilit. Nah, beberapa memang punya spesifikasi, dan beberapa lagi terlalu umum dan menerima artikel bidang hukum apa aja, dan kira-kira mau difokuskan kemana, nanti kita bisa diskusi ke sana. Tapi gini, saya nggak tahu nanti keputusan dari Mas Afandi sama teman-teman FH Untirta, dari 9 jurnal ini kan hampir semuanya nama jurnalnya berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris kecuali Nurani gitu, kemudian Pikuku gitu. Nah, tapi yang lainnya berbahasa Inggris. Nah, apakah naskahnya kan ada beberapa jurnal itu metadatanya in English tapi PDF-nya dalam bahasa Indonesia ya, gitu. Nah, keputusannya nanti monggo, apakah tetap mau mempertahankan bahasa Indonesia, kita submitkan ke Scopus, ataukah nunggu artikel versi bahasa Inggris. Sebenarnya ada 2 best practice jurnal bahasa Indonesia yang diterima sama Scopus, itu ada 2. Yang pertama punyanya Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, dia full text-nya bahasa Indonesia, tapi metadatanya in English. Nah, tapi yang jadi tantangan adalah gini, Jurnal Konstitusi itu kan dia bicara memang hanya konstitusi Indonesia. Satu. Yang kedua, nama jurnalnya dia memang bahasa Indonesia, Jurnal Konstitusi. Sehingga dia fokus kajiannya Indonesia, PDF-nya full text-nya dalam bahasa Indonesia itu wajar. Ada satu lagi punyanya UI, memang terbitnya ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies. Nah, dia memang nama jurnalnya bahasa Inggris, Indonesian Journal of Socio-Legal Studies, tapi artikel yang terbit ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesia, tapi kajiannya Indonesia. Gitu, kajiannya hanya Socio-Legal Studies Indonesia. Nah, sementara di Fakultas Hukum Untirta ini, dia kan nggak ada nama yang Indonesian Journal atau misalkan Bilit Journal of Indonesian Administrative Law and Public Policy, gitu nggak ada ya. Ini kan lebih ke umum ya, Journal of Administrative Law and Public Policy. Kemudian yang victimologi juga sama, Southeast Asian Journal of Victimology. Kemudian Pro Bono juga sama, nggak ada misalkan Pro Bono and Community Indonesian Community Services Journal, misalkan nggak ada. Dia lebih ke umum gitu. Berarti isunya isu yang global. Nah, nanti keputusannya apakah mau tetap berbahasa Indonesia gitu, atau menunggu artikel yang berbahasa Inggris gitu. Karena kalau kesan pertama memang tidak spesifik ke perspektif Indonesia, jadi lebih ke umum, misalkan kayak Sultan Jurisprudence, Justisia Tirtayasa, Pro Bono, kemudian Tirtayasa Journal of International Law gitu. Dia bukan bicara soal international law in Indonesia, tapi dia lebih ke konteks global gitu. Bilit juga sama. Nah, kira-kira nanti bagaimana keputusan dari teman-teman dari FH Untirta gitu. Nah, bisa di next. Nah, ini kita bahas satu-satu. Nanti boleh diskusi satu-satu. Salah satu pertimbangan Scopus dari berdasarkan banyaknya cerita gitu ya dari teman-teman dan diskusi atau pengalaman dari banyaknya kampus. Jadi selain keunikan jurnal 10 artikel itu, kemudian Scopus itu akan melihat tadi ya, diversitas penulis dan editor. Diversitas penulis dan editor.
Jadi pertanyaannya gini, apakah jurnal ini hanya jurnal nasional aja, atau dia jurnal internasional, atau jurnal regional? Regional itu kayak yang viktimologi dia Southeast Asia aja. Satu. Kalau dia jurnal apa ya, jurnal yang bukan skupnya regional atau nasional, global, maka asumsi Scopus adalah diversitas penulisnya beragam, berasal dari beberapa negara luar Indonesia, penulis dan editor. Itu ya, nanti minta bantuan dicek kira-kira diversitas penulisnya udah ada di mana. Satu. Tapi kalau misalkan skupnya hanya pingin Indonesia aja gitu ya, kayak kami kemarin itu banyak jurnal kami itu Indonesian Journal of Indonesian apa gitu. Mayoritas penulisnya orang Indonesia, editornya mayoritas orang Indonesia, itu wajar karena konteksnya Indonesia. Gitu ya. Konteksnya milihnya konteks Indonesia aja. Itu logikanya masuk akal gitu karena ya karena kajiannya hanya Indonesia aja. Jadi wajar kalau kemudian editornya banyak orang Indonesia, ada beberapa orang luar Indonesia, tapi dia fokus kajiannya memang ke hukum Indonesia gitu, Indonesianis dan yang lainnya. Nah, nanti coba kita cermati. Yang berikutnya adalah selain tadi keunikan, selain diversitas penulis dan editor, nah Scopus Sightness, ada berapa jumlah ada berapa jumlah kutipan sih di artikel yang terbit di jurnal Scopus yang sudah mengutip jurnalnya kita. Nah, saya udah ngecek satu-satu, ada yang masih nol gitu. Nanti masih yang nol mungkin harus dipertimbangin lagi nih. Karena biasanya kalau yang nol itu kemungkinan besar karena pengalaman yang ada itu akan ditolak atau satu akan ditolak. Tapi kemarin misalkan kayak punyanya UI, Indonesian Journal of Social Legal Studies, waktu dia volume 2 nomor 2 waktu dia main ke Semarang cerita ngobrol kemudian kita coba cekkan itu waktu mengajukan Scopus masih citasinya Scopus Sightness-nya masih 3 tapi diterima. Saya mencurigai bahwa ini kenapa diterima karena dia keunikan fokus and scope. Ada beberapa jurnal yang fokus scope-nya sangat unik, dia meskipun Scopus Sightness-nya masih 3, 4, 5, 6 itu masih diterima. Tapi kalau 0, rasa-rasanya harus ditahan dulu. Tapi kalau memang keputusannya mau dicoba dulu, nggak apa-apa. Gitu. Karena ini nggak ada indikator minimal. Kalau di Scopus itu nggak ada indikator minimal dia berapa, nggak ada. Di Scopus Sightness-nya gitu. Nah, yang pertama nurani hukum ini kita cek kalau saya keliru atau mungkin ada tambahan data nanti bisa ditambahi. Scopus Sightness-nya per pagi tadi itu dia ada di angka 32. Nah, ini udah banyak nih, 32. 32 itu udah banyak. Jadi sangat potensi. Kemudian diversitas editornya kalau saya cek ini ada beberapa negara, ada yang dari Indonesia, China, kemudian Belanda, Malaysia, Rusia, Amerika dan Hungaria gitu ya. Ada beberapa. Mungkin nanti dicoba diekspand ke benua Afrika kira-kira mana nih yang benua Afrika. Kemudian expand ke negara-negara Asia Tenggara gitu. Tidak hanya Indonesia, Malaysia, misalkan ada Thailand gitu, ada Vietnam gitu, Singapura. Kemudian bisa juga Australia gitu. Kan deket-deket nih juga bisa. Tapi ini udah lumayan, udah banyak. Nah, kita coba memperhatikan fokus skopnya Nurani ini. Karena fokus skopnya Nurani ini dia semua bidang hukum masuk gitu ya. Ya kan ya, semua bidang hukum itu masuk. Cuma benang merahnya dia mau Nah, cuma benang merahnya tuh mau bicara soal apa. Nah, saya kasih ilustrasi contoh Mas Afandi dan teman-teman semuanya. Waktu dampingi Fakultas Hukum UNRAM, Universitas Mataram, saya ke sana, itu ada jurnal, kalau nggak salah waktu itu Sinta 3, sama kayak Nurani, jurnal IUS. Namanya Jurnal IUS Hukum dan Keadilan gitu ya. Jurnal IUS Hukum dan Keadilan. Fokus skupnya sama kayak Nurani. Dia menerima artikel bidang hukum apa aja, hukum pidana masuk, perdata masuk, hukum internasional masuk, pertahanan masuk, acara masuk, hukum adat masuk, pokoknya semua masuk. Saat pengajuan Scopus, saya merasa bahwa ini agak berat karena dia menerima semua bidang hukum. Akhirnya saya minta
si editor itu, teman-teman itu yang 10 artikel, saya minta mencari ada nggak artikel itu, hukumnya boleh apa aja, tapi dia itu bicara tentang law and justice. Jadi hukum pidana boleh, perdata boleh, acara boleh, kemudian HTN boleh, HAN boleh, apa aja boleh, HI boleh, tapi benang merahnya ada bicara soal law and justice. Akhirnya ketemu, dapat law and justice. Akhirnya kita bikin fokus and scope jurnal IUS Hukum dan Keadilan, jurnal mengenai law and justice gitu. Akhirnya kemarin diterima. Satu ya, ilustrasi contohnya. Yang kedua, contohnya adalah dari Universitas Jambi. Ya, mungkin kemarin Terena habis dari sana nih. Universitas Jambi itu Jambi Law Journal. Editor in chief-nya itu Bang Rafiq, Pak Rafiq. Waktu saya ke sana, dia jurnal ini jurnal yang sama kayak Nurani Hukum, jurnalnya umum semuanya, hukum yang umum ya. Cuma gitu, saya kan bilang ketika ingin mengajukan ke Scopus itu kita harus punya keunikan dan kekhasan. Diskusi, mereka bersepakat karena Fakultas Hukum Jambi itu lebih ke mereka tuh lebih ke apa ya, ke karakteristik fakultasnya lebih ke hukum sumber daya alam. Nah, gitu. Hukum sumber daya alam, lebih ke sana. Akhirnya dari Jambi mencarilah artikel-artikel berkaitan dengan environmental and natural resources law gitu. Jadi hukum lingkungan dan hukum sumber daya alam. Nah, ketemu 10 artikel itu, Jambi Law Journal, kita klaim bahwa fokus and scope jurnal ini mengenai natural resources law di Indonesia dan macam-macam. Itu. Ternyata diterima sama Scopus, tapi kemudian mereka jadi bingung tuh. Kan skopnya udah terlalu spesifik tuh. SDA, hukum SDA, sementara banyak artikel itu nggak berkaitan dengan itu. Saya bilang balik lagi ke awal. Jadi gimana caranya kita skopusin dulu ini jurnal, nanti kalau udah skopus mau pindah fokus and scope balik lagi itu sebetulnya boleh. Sepanjang nama jurnalnya itu sesuai. Karena kan nama jurnalnya itu bukan Environmental Law Journal, bukan. Jambi Law Journal itu kan jurnal yang umum. Sepanjang artikel bidang hukum diterima nggak apa-apa. Meskipun bukan terkait dengan sumber daya alam gitu. Nah, Nurani ini maunya kemana nih gitu? Apakah filosofi of law, justice, atau bagaimana? Nah gitu. Nanti mungkin teman-teman dari Nurani bisa kasih insight. Nah, terus yang diversitas penulis. Nah, coba nanti dibantu dicek karena kayaknya yang OJS 3 versi sekarang itu nggak bisa search author secara otomatis langsung gitu. Kemarin tadi saya coba nggak bisa pakai OJS jurnalnya UNES juga nggak bisa gitu. Nanti coba dicek diversitas penulisnya mulai dari volume 1 nomor 1. Klaimnya itu dari negara mana aja. Boleh itu first author, co-author gitu. Itu boleh. Oke. Terus dilanjut. Nah, ini yang Sultan Jurisprudence. Nah, Sultan Jurisprudence ini juga sama nih, mirip-mirip kayak Nurani ya. Dia apa aja gitu. Apa aja. Awalnya saya berpikir kesannya apakah ini jurnal yang menerbitkan artikel tentang studi putusan pengadilan gitu misalkan. Itu kan spesifik ya. Boleh ataukah tentang perbandingan hukum, comparative law atau bagaimana? Ternyata dia menerima artikel bidang apa aja hukum gitu. Karena memang sepertinya ini jurnal riset secara umum gitu. Nah, Scopus Cites-nya dia ada 11. Kalau dibilang lumayan. Kalau buat hukum nggak apa-apa. Ini udah lumayan. Nah, terus terus Justisia Tirtayasa ini juga sama nih, umum nih. Umum, tapi di webnya itu kan dia mengklaimnya National Peer Review Journal. Nah, ini kan yang saya highlight kuning-kuning, mungkin nanti bisa diedit. Kita nggak usah klaim bahwa ini national atau international peer review journal, bilang aja it is peer review atau double blind peer review journal gitu. Gitu. Jadi nggak usah diklaim nasional atau internasional gitu. Nah, ini juga terlalu umum, nanti mungkin bisa diskusi.
Meskipun diversitasnya udah lumayan nih, ada Indonesia, Malaysia, India, Maria, Amerika. Scopus etnisnya juga udah 5 gitu. Kira-kira kan tadi umum tuh Nurani, Sultan Jurisprudence, Justisia. Ini 3 orang ini gitu ya. 3 jurnal ini kan umum. Nah, itu cobalah diskusi masing-masing mau fokus skopnya kemana. Fokus skopnya kemana. Jadi harus rembukan. Saya masih ingat dulu ketika prepare untuk jurnal konstitusi MK. Saya, Mas Ada, Mas Fuad, kemudian Mas Faiz, dan teman-teman MK, kita diskusi. Oke, MK sudah punya jurnal bidang konstitusi, konsref yang sudah Scopus, Constitutional Review. Sementara yang jurnal konstitusi mau diskopusin juga. Kan mirip-mirip tuh namanya ya. Yang satu jurnal konstitusi, yang satu Constitutional Review. Cuma pada akhirnya bedanya adalah kalau konsref dia Global Constitution, apa aja konstitusi. Kalau jurnal konstitusi dia hanya spesifik di kajian konstitusi Indonesia. Nah, akhirnya kita sepakat di situ. Jadi jika tetap berbahasa Indonesia untuk diseminasi hasil riset tentang konstitusi Indonesia dan kita coba ajukan ke Scopus gitu. Ternyata bisa diterima. Nah, nanti yang tiga jurnal tadi ini hal yang sama ketika saya dampingi jurnal UIN Malang. UIN Malang itu ada 2 jurnal yang Scopus hari ini, dulu juga kita sempat diskusi. Namanya mirip-mirip. Yang satu de jure, jurnal hukum dan syariah, gitu. Yang kedua jurisdiksi, jurnal hukum dan syariah juga. Sama. Diskusi-diskusi, akhirnya jurisdiksi fokus ke hukum ekonomi Islam, Islamic Economic Law gitu. Yang de jure dia fokus ke hukum konstitusi, civil rights dan semacamnya di Muslim communities gitu. Jadi perbedaan di situ. Meskipun nama jurnalnya mirip-mirip. Karena kenapa? Kalau ada satu institusi nama jurnalnya fokus skopnya jurnalnya sama, Scopus akan mempertanyakan kenapa satu institusi punya lebih dari satu jurnal yang fokus skopnya sama. Nah, gitu. Fokus skopnya sama. Nanti kira ini gimana nih dari teman-teman jurnal Eva Udirta. Terus dilanjut. Nah, Pro Bono and Community Services Journal. Ini jurnal yang bagus sebetulnya. Kayak jurnal kita pernah nyoba jurnal pengabdian hukum Indonesia, punyanya kami itu bisa terindeks Scopus, bahkan dia one shot gitu. Jadi pertama kali nyoba langsung keterima sama Scopus. Jurnal pengabdian. Karena unik jurnal pengabdian hukum itu. Karena dia bilang jurnal ini legal intervention in social problems. Legal intervention in social problems. Nah, coba nanti apakah jurnal ini jurnal pengabdian yang bagaimana, ataukah dia karena ada Pro Bono and Community Services Journal gitu ya, Pro Bono and Community Services Journal gitu. Kalau Pro Bono kan lebih ke legal services dan macam-macam gitu. Hanya saja, cuma tantangannya gini, jurnal ini oke lah misalkan diversitas editornya ada 3 negara. Tapi Scopus etnisnya masih 0. Nah, gitu. Scopus etnisnya 0. Nah, gimana caranya biar Scopus etnisnya jangan 0? Nah, kayak gitu. Nah, mungkin nanti buat teman-teman jurnalnya Eva Udirta harus dicek berkala. Jurnal-jurnal mana aja yang Scopusnya, Scopus etnisnya masih kurang. Nanti dipromosiin tuh di LinkedIn, kemudian di sosial media, atau bahkan di jejaring kolega biar dibantu dalam hal citasi. Misalkan ke UNES punya 10, bisa lah nanti bantu teman-teman Eva Udirta untuk Scopus etnis itu. Cuma kan memang topik papernya itu harus disesuaikan dengan terbitan yang ada yang akan dikutip gitu. Jadi itu sih kadang tantangannya itu. Terus lanjut. Nah, ini Tirta Yasa Journal of International Law, Tejil. Kemarin itu kita nyoba-nyoba yang Lampung juga sama, gambling. Enggak gambling sih, di prepare, cuma karena gini, Jurnal Hukum Internasional itu yang di Indonesia yang Scopus punyanya UI, Indonesian Journal of International Law. Nah, kemarin itu punyanya UNES. UNES tuh kita tuh bikin hukum internasional, tapi memang fokusnya kajiannya International Law in Southeast Asia.
Internasional. Jadi nama jurnalnya International Law Discourse in Southeast Asia gitu. Nah, kemarin ada lagi tuh Lampung Journal of International Law. Dia hukum internasional secara umum. Karena jurnal hukum internasional di Indonesia itu masih sedikit sekali gitu. Coba nanti kira-kira spesifikasinya apakah hukum internasional yang umum ataukah hukum internasional yang ada impact-nya dengan Indonesia. Nah, gitu. Itu menarik tuh. Atau Southeast Asia lah gitu. Lumayan, Scopus Etnisnya 5, editornya juga udah lumayan. Nanti bisa dipropose nih. Gitu. Cuma nanti dicek diversitas penulisnya gitu. Karena saya belum ngecek satu-satu karena kemarin search autornya nggak berfungsi. Dilanjut. Nah, ini yang Pikuku, Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal. Nah, ini unik banget. Tapi sayangnya di deskripsi fokus and scope-nya ini related to law in general gitu. Jadi dia nggak spesifik ke customary atau local wisdom gitu. Dia apa aja hukum pidana masuk gitu, hukum lingkungan masuk. Kalau saran saya sih di deskripsi fokus and scope nggak usah dimunculin adat criminal law, adat sipil, the law and constitution, nggak usah. Jadi dia fokus aja misalkan jurnalnya fokus ke Indonesian local wisdom and customary law gitu. Nah, soal nanti tulisannya customary law-nya tentang hukum pidana, hukum perdata gitu, itu kan soal lain gitu. Soal lain nanti yang penting fokus di sana. Cuma Scopus etnisnya masih 0. Jadi gini, jurnal-jurnal ini tuh sebetulnya spesifik dan potensi. Saya kasih contoh kemarin kita dampingi yang 9 jurnalnya Unila itu, salah satu jurnalnya dia jurnal hukum adat. Namanya Cepalo. Cepalo ya, ada yang tahu Cepalo. Dia fokusnya hukum adat. Kita sabit Scopus ya memang ya sabit aja, kita nggak tahu kurangnya apa dan bagaimana, kita mau tahu. Ternyata jurnal ini dia kan cintanya juga bukan cinta 2 gitu kalau nggak salah. Jurnal ini justru menarik menurut Scopus, tapi belum bisa diterima. Tapi embargonya cuma 1 tahun. Nah, itu 1 tahun kan waktu yang sebentar tuh. Besok hari ini ditolak, besoknya lagi udah bisa submit lagi. Karena potensinya berarti kan besar jurnal-jurnal seperti ini. Cuma PR-nya tadi, Scopus etnisnya gimana caranya meningkatkan Scopus etnis ini? Gimana nanti di program dari fakultas kah? Atau dosen-dosen yang nulis di jurnal internasional harus? Karena itu kepentingan lembaga. Kalau di tempat kita, jujur aja, semua dosen dan mahasiswa atau dosen deh yang akan nulis di jurnal Scopus, artikel akan terbit di jurnal Scopus atau nulis deh. Itu kan biasanya ada biaya APC dan semacamnya. Nah, untuk bisa mengklaim itu dia harus mengutip gitu beberapa, satu boleh atau beberapa artikel yang relevan yang diterbitkan oleh jurnal kita gitu. Sehingga Scopus etnisnya jadi lumayan gitu. Itu kita dorong itu buat dosen-dosen gitu. Kemudian dilanjut. Nah, ini konon jurnal hukum keluarga. Nah, ini juga spesifik nih. Kayak punyanya Samarah, jurnal hukum keluarga dan waris Islam. Nah, konon juga spesifik Scopus etnisnya 1, tapi diversitasnya masih Indonesia. Nanti coba deh diberagamkan diversitas, kemudian editor gitu, kemudian diversitas editor, penulis dan yang lainnya. Cuma harus spesifik soal ini kan hanya jurnal hukum keluarga ya, hukum keluarga. Berarti kan terkait dengan pernikahan gitu-gitu, terkait dengan waris gitu ya. Nah, apakah kemudian nanti kalau hukum Islam mungkin atau ekonomi Islam mungkin kayak zakat masuk, tapi apakah hukum keluarga nih zakat kira-kira masuk atau enggak, saya nggak tahu, saya bukan bidang itu, nanti bisa diskusi di situ itu. Tapi kalau saran saya sih dia harusnya jurnal ini spesifik aja di hukum keluarga Islam di Indonesia gitu, spesifik artikelnya di situ gitu. Oke, dilanjut. Nah, ini juga spesifik. Saya pikir malah kemarin itu sudah mau diajukan. Southeast Asian Journal of Victimology. Nah, tentang victimologi spesifik dan belum ada. Cuma
Nah, sayangnya adalah diversitas editor dia masih Indonesia padahal ini Southeast Asian. Jadi kalau jurnal Southeast Asian paling enggak negara-negara Southeast Asia itu ada di editor itu. Terus corpus science-nya masih satu, kemudian penulisnya dia juga harus ada perwakilan dari Southeast Asian, Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, gitu, Myanmar, gitu, dan yang lainnya, gitu. Jadi harus ada penulisnya, gitu. Karena Southeast Asian Journal of Victimology, gitu. Oke, kemudian yang terakhir lanjut. Ada Belit. Nah, Belit ini kalau dari nama jurnal ini kan nggak spesifik tentang Indonesian Journal of Administrative Law, tapi isinya memang dia bicara soal Indonesian Administrative Law and Public Policy gitu. Nah, Scopus Science-nya masih 0, diversitas editornya masih Indonesia. Nah, kira-kira ini kan masih banyak juga nih administrative law and public policy, ada lokal regional, kemudian ada environmental law, licensing law, tax law, tourism law, dan macam-macam. Itu kan banyak. Kalau saran saya nanti buat di deskripsi fokus skopnya itu nggak usah dicantumkan bidang hukumnya apa, tapi highlight aja. Misalkan jurnal ini menerbitkan isu-isu tentang administrative and public policy issue di Southeast Asia, misalkan di Indonesia. Soal administratif public policy yang berkaitan dengan pidana, lingkungan itu soal tulisan yang terbit. Tapi benang merahnya kan di sana semua. Gitu. Karena kalau dicantumin spesifik misalkan kayak planning, special planning, energy and mining dan macam-macam itu justru luas gitu, banyak. Nah, itu lanjut, kayaknya ada satu slide lagi. Nah, tadi, jadi yang perlu diperhatiin apa nih sama Mas Afandi sama teman-teman pengelola jurnal semuanya? Satu, diversitas penulis ya, satu. Yang kedua, nanti pilih artikelnya itu kualitas terbitannya dipilih, keunikan fokus skop jurnalnya harus diskusi kira-kira mau di bagian mana, nurani dan yang lainnya. Jadi harus 9 jurnal itu harus punya karakteristik yang beda-beda. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, caranya adalah gini. Kalau mau bingung skopnya bagaimana, dipelajari jurnal yang serumpun aja. Bidang hukum misalkan itu ada berapa banyak yang di Indonesia, kira-kira skopnya itu fokus skopnya yang udah ada mana, nanti kita bisa ambil di bagian mana. Gitu. Itu mungkin bisa sekilas ditunjukin yang Word, Mas Afandi, minta tolong. Siap, Mas Ridwan, sedang diproses. Oke, yang share screen Mas Gisa ya. Oke, nah ini nanti digedein lagi Mas Gisa, minta tolong. Oke, udah ke atas. Kok dari kecil? Oke, nah gini, nanti minta tolong teman-teman semuanya, Pak Anom, Mas Afandi dan teman-teman semuanya ini ngisi ini tiap-tiap jurnal, jadi kita tahu sejauh mana kesiapannya. Mungkin nanti bisa dibuatin drive gitu ya Mas Afandi, biar bisa saya ngecek di Semarang, termasuk juga 10 artikelnya. Yang pertama itu link publication ethic. Oke, link publication ethicnya saya cek semuanya udah ada. Yang baru dari Scopus, mungkin nanti bisa dibuat hari ini atau 2 minggu ke depan Mas Afandi, itu link generative AI statement. Jadi ada kalau di isian Scopus sekarang ada harus mencantumkan itu, link generative AI statement. Kalau bingung, contohnya bagaimana dan apa, contoh aja jurnalnya Ulul Albab UIN Malang. Diklik di publication ethic di bagian bawah itu ada. Atau jurnalnya Arena Hukum, itu ada UB ya. Atau jurnalnya Sepaham Human Rights in the Global South, itu juga ada
generative ES statement. Tapi kalau kemarin yang Unila, UNES dan yang lainnya itu belum ada isian ini. Kayaknya baru ada itu habis Lebaran kemarin deh. Gitu, habis Lebaran kemarin. Jadi generative ES statement itu isinya apa? Ketentuannya bagaimana penggunaan AI gitu. Bisa dicontoh beberapa jurnal. Nah, ini diisi nama editor in chief, PIC, kemudian jumlah terbitan pertama kali dan 5 tahun terakhir itu bagaimana, ke bawah lagi. Nah, ini asal negara editor, penulis, nanti di list semuanya biar sebenarnya kalau isian ini udah lengkap, PDF-nya udah ada, 5 menit kita submit. Cepet tuh Mas, gitu. 5 menit. Ini isiannya udah saya bikinin sesuai. Nah, yang tebel ini focus and scope. Focus and scope ini tadi buat dalam bentuk deskripsi focus scope yang menegaskan keunikan jurnalnya itu apa. Gitu. Jadi uniknya jurnal itu apa? Kalau peer review policy udah ada di website semuanya, tinggal di copy paste aja. Bawa lagi. Nah ini main handling editor kan ada 1 sampai 3. Kita nggak akan ngasih email. Ada pertanyaan gini Mas Ridwan, itu main handlingnya akan dikontak Scopus apa enggak ya? Enggak, karena kita nggak ngasih email. Cuma strateginya adalah biar tidak meragukan. Jadi saya nggak pernah milih main handling itu yang sangat expert di bidang itu. Jadi gini, kalau logikanya gini, kalau kita pilih main handling itu misalkan jurnal hukum internasional, main handlingnya siapa, misalkan pakar hukum internasional yang sangat terkenal, ternyata artikel-artikel yang terbit di jurnal hukum internasional kita itu tidak sebagus yang diharapkan gitu. Kemudian Scopus akan bertanya gini, loh main handlingnya kan peraih Nobel misalkan atau dia expert di bidangnya, tapi artikelnya kok kayak gini, nah kayak gitu. Jadi pilih yang medium aja gitu. Ada 3 orang nanti dipilihkan, silakan diisi nama lengkap, afiliasi, kemudian ORCID sama Scopus. Kalau ORCID-nya nggak ada nggak apa-apa, kalau Scopus link-nya nggak ada pakai Google Scholar atau link publikasi yang ada di web kampus boleh gitu. Bawa lagi. Nah, yang terakhir itu isiannya kalau di Scopus itu additional comment. Additional comment itu ya narasi meyakinkan Scopus kenapa Scopus itu harus banget nerima jurnal saya gitu. Jadi dibuat narasi yang menarik. Oh, jurnal ini tuh belum ada. Misalkan kayak Pikukuh itu belum ada tuh jurnal local wisdom di Indonesia yang Scopus. Kayak dulu itu kami jurnal pengabdian itu bilang nggak ada jurnal pengabdian di Indonesia yang udah Scopus tuh nggak ada. Bahkan di Scopus aja kita lihat kayak nggak ada deh. Adanya bukan jurnal pengabdian gitu. Akhirnya dia bisa gitu. Meskipun kualitas artikelnya Bapak Ibu bisa bayangin pengabdian itu kan kita pengabdian ya lokasinya yang Jawa Tengah aja, bukan pengabdian yang internasional itu enggak gitu. Nah, cuma pengemasan artikel ke isu yang disampaikan gitu-gitu. Nah, ini ada beberapa tips dari saya, mungkin ini bisa aja berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, keunikan jurnal. Jadi apa sih keunikan jurnalnya? Itu tips kalau mau diterima sama Scopus. Kemudian international debate gitu. International debate tuh lebih ke apakah di bagian abstrak dari 10 artikel, makanya nanti saya minta dipilihin dulu 10 atau lebih dari 10, 15 boleh, nanti kita sortir lagi. Dari pilihan itu 10 itu apakah sudah muncul di bagian abstrak itu kontribusi dari riset ini itu apa gitu. Biasanya ada tanda this study contributes to, this research contributes to apa gitu. Jadi ada kontribusi riset itu apa? Kekencangan ya? Maaf. Nah ini kontribusi risetnya apa, kemudian internasional jurnal itu tadi, makanya kalau saran saya justru pilih fokus scope yang Indonesia aja Mas Afandi dan teman-teman semuanya. Jadi skopnya nggak usah nyari-nyari yang global internasional, Indonesia atau Southeast Asia, karena itu menjadi hal yang menarik sekali gitu. Misalkan Nurani Hukum ya tentang misalkan dia menerbitkan artikel about justice in Indonesia, about law and justice in Indonesia, nggak apa-apa. Terus Pikukuh tentang local wisdom Indonesia, jurisprudence tentang konstitusi dan putusan pengadilan atau putusan apa gitu, studi kasus atau comparative law gitu, boleh gitu.
Nanti fokusnya di Indonesia aja. Terus apalagi kualitas, oke, bahasa Inggrisnya nanti dicek. Nah, bahasa Inggris itu dicek soal sebetulnya kayak tadi PDF Gali kan JK itu bahasa Indonesia ya. Dia hanya akan ngecek abstrak. Jadi abstraknya itu harus bahasa Inggrisnya bagus gitu. Coba dicek, boleh pakai proofread, boleh menggunakan artificial intelligence, boleh. Nah, diversitas juga perlu diperhatikan gitu. Itu bawa lagi, ini mungkin sebentar lagi kita diskusi. Nah, tadi 10 artikel nanti disiapin, kuncinya tadi 10 dokumen keunikan, diversitas penulis, kemudian main handling editor tadi sudah, focus and scope sudah. Mungkin nanti bisa dibuatkan drive gitu, nanti ada isinya folder 9 jurnal gitu ya Mas Afandi ya. 9 jurnal, terus nanti tiap-tiap jurnal itu ngupload PDF yang artikel samplingnya itu dalam 2 tahun terakhir ya. Boleh di satu edisi, 1 nomor, boleh 2 nomor, boleh edisi 2 tahun ke belakang. Pembagiannya boleh misalkan edisi tahun lalu cuma 4 atau cuma 3, tahun ini ada 7 gitu, boleh gitu. Nggak apa-apa. Yang penting dipilihkan yang topiknya bagus-bagus, yang ada kolaborasinya, atau kalau dia Indonesia ya berarti kan nggak ada kolaborasi ya, ya pilihkan topiknya yang unik aja Indonesia gitu. Itu bawa lagi, ada apa lagi? Kayak checklist ini saya bikin sendiri aja buat jaga-jaga acuan. Kemarin itu ada pertanyaan beberapa teman, Mas milih artikelnya itu gimana ya, checklistnya gimana ya, pilihnya gimana. Nah, saya buat seperti ini. Nah, yang nomor 5, kan saya bold tuh ya. Nomor 5, artikel tidak ditulis oleh editor. Ini cuma asumsi aja sih, persepsi saya aja. Saya gini, agak khawatir kalau kenapa saya nggak mengusulkan artikel yang ditulis sama editor di 10 artikel sampling itu adalah kalau artikel itu ternyata menurut Scopus nggak bagus, atau bahkan dia nggak bagus lah, misalkan kurang bagus, nggak bagus, dia akan muncul pertanyaan, loh editor aja nulisnya kurang bagus, ini gimana prosesnya, kayak gitu. Sehingga jaga-jaga aja sih kalau saya. Tapi kalau misalkan dirasa bagus nggak apa-apa. Kemarin ada beberapa jurnal di Unila ditulis sama editor, nggak apa-apa gitu. Itu panjang kata, itu ada jurnal yang sangat pendek, misalkan cuma 3.000 kata, nah itu jangan. Bahasa Inggris abstraknya di proofread, kalau nggak di proofread dicek lagi gitu. Nah, saya kira itu sih Mas Afandi, prepare-nya lebih ke sana. Cuma kalau 10 artikel itu sudah di screening, jadi kalau kemarin itu gini, kan kadang kita suka bingung tuh milih fokus and scope ya, mau di mana. Jadi cara berpikirnya adalah yang kita lakukan yang pertama, milih dulu 10 artikel itu. Yang bagus-bagus itu kita pilihin, kita baca judulnya, 10 itu judulnya tentang apa, sehingga baru kita rumuskan 10 artikel itu berdasarkan judul yang ada gitu. Benang merahnya di mana gitu. Kemarin seperti itu. Yang Gorontalo juga sama. Bahkan Gorontalo, Mas Afandi, Bapak Ibu bisa bayangin, Jambura Law Review, Jambura ya. Itu kan hukum umum. Dari 10 itu 8 tentang hukum perdata. Coba. Akhirnya kita klaim jurnalnya tentang bisnis perdata in Indonesia. Ternyata diterima sama Scopus. Nah itu. Dan ternyata kemudian Pak Novendri nelfon saya, Mas ini gimana, balik lagi bisa nggak? Ya bisa gitu. Karena nama jurnalnya bukan jurnal private law gitu. Enaknya gitu kalau yang Nurani itu. Misalkan Nurani nanti artikel yang bagus-bagus banyaknya tentang apa nih? Oh tentang hukum konstitusi. Nanti dia mau milih tentang constitutional law in Indonesia, fokus skopnya gitu ya, katakanlah klaimnya seperti itu. Nanti kalau diterima Scopus mau balik nerima artikel pidana, perdata, boleh nggak sih? Boleh, karena nama jurnalnya enggak Journal of Private Law atau Journal of Criminal Law gitu. Gitu Mas Afandi, Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan, diskusi silakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Mas Ridwan, mungkin kita langsung ke sesi diskusi. Mungkin Mas Ridwannya juga ditunggu mungkin di pengabdiannya. Kita sambil jalan untuk diskusi. Mungkin
Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan bisa langsung saja ke Mas Ridwan. Kita santai saja begitu karena di catatan ini lumayan banyak dari masing-masing jurnal dan mungkin perwakilan dari 9 jurnal sudah hadir begitu dengan PR-nya masing-masing. Tadi Scopus Sightness, diversifikasi editor, penulis. Ini PR-nya kebalik-kebalik nih. Yang sightness-nya tinggi, fokus and scope-nya umum. Yang sudah spesifik tapi sightness belum oke. Oke, monggo diflorkan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada saya banyak banget ya pertanyaannya. Monggo teman-teman dulu. Silakan. Pak Alit, monggo. Ya, sebelumnya terima kasih Bang Ridwan. Sorry nggak bisa nawarin kopi, karena jarak jauh. Ya itu tadi kan. Kayak kita ngopi juga nih di Temanggung nih. Oke. Wah, mantap. Tadi udah banyak masukan ya, terutama untuk the victim nih kita nih. Karena juga ini salah satu dorongannya dari Mas Ridwan untuk cakupannya di Southeast Asia. Kalau soal deskripsi dan lain sebagainya, mungkin 1 menit bisa kita rubah lah ya. Cuma persoalannya adalah tadi Scopus Sightness, lalu kemudian diversitas reviewernya dan penulis-penulisnya juga gitu kan. Itu PR berat banget ya. Yang ingin saya tanyakan tips and triknya lah untuk bagaimana kita bisa mencapai Scopus Sightness yang menjadi ya bukan dalam waktu singkat kemudian menjadi tinggi, tapi kan itu juga dibutuhkan kita juga apakah ada cara singkat untuk lolos UMPTN kayak gitulah ya. Bisa bikin tips and triknya gitu, bahkan kita bukukan, bisa dijual gitu kan. Maksudnya bagaimana cara kita meningkatkan dengan waktu relatif singkat, dan juga sebenarnya sampai berapa skornya sih untuk kita masuk ke dalam layak untuk terskopus itu. Dan mungkin juga ini menjadi PR kita, terutama ya pastinya ini apakah kemudian kita menggait reviewer dari luar itu dengan cara tembak perkenalan pribadi kita, atau sebelumnya harus ada semacam MOU dan seterusnya gitu ya, sehingga ada ikatan yang lebih kuat untuk di Scopus ini, atau memang itu harus menjadi syarat gitu. Jangan-jangan kita tembak secara personal, dia bersedia, ternyata itu nggak masuk di dalam kategori meluluskan kita mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itu mungkin ya. Thank you. Siap. Terima kasih Pak Dr. Alit Prakarsa. Sehat-sehat selalu di Semarang sana. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ingin menambahkan. Pak Gisa, Pro Bono? Oke. Kalau saya mau minta bantuannya aja, saya dari tadi pusing. Mas Ridwan gitu aja deh aku. Udah sering dibantu kita, malu lah. Aku lagi cari parkir. Monggo Pak Rehan. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga Mas Ridwan selalu sehat selalu ya. Yang pertama, nggak ada ya? Di mic-nya dibuka aja di situ. Oke, kedengeran Mas Ridwan? Aman, Mas Rehan. Oke, siap. Pertama, semoga Mas Ridwan sehat selalu ya. Ini udah meluangkan waktu ketika lagi ada kegiatan pengabdian. Yang kedua, tadi saya sama mungkin seperti Prof Rena ya. Nanti mohon bantuan.
Jadi mohon dibantu aja kata Prof. Rena, saya juga ikut lah berarti mohon dibantu. Ya, Rehan ikut. Saya nebeng ke ibu berarti di belakang. Oke. Yang ketiga ini Mas Ridwan, kebetulan kan saya untuk pengelola yang jurnal Bled ya, Bled yang untuk jurnal administratif law. Tadi kan kalau dilihat itu diversitas editornya masih Indonesia saja, kemudian juga Scopus citasinya masih nol, dan kemudian juga untuk autor ini sebenarnya agak ada problem yaitu autornya hampir 80% itu adalah mahasiswa kita sendiri dari Untirta. Jadi udah saya cek itu kebanyakan adalah dari Untirta sendiri 80%. Nah, kalau misalkan menurut Mas Ridwan sendiri nih untuk jurnal yang Belet ini, kalau untuk yang editor mungkin masih bisa kita tambah ya dalam waktu dekat ya. Tapi kalau untuk yang citasi Scopus sama yang diversitas dari para penulisnya itu kan kemungkinan agak sulit dalam waktu 2 minggu. Itu kalau misalkan menurut Mas Ridwan sendiri, kemungkinan untuk bisa disubmit ke Scopusnya gimana nih? Atau jangan-jangan ya udah yang penting kita submit dulu aja, nanti hasilnya bagaimana kalau misalkan memang tertolak ya kita submit ulang lagi nanti gitu. Itu mungkin Mas Ridwan sekaligus mewakili mungkin dari chief editor saya Bu Verina nih yang ada di sini apa enggak? Ada juga ya. Itu paling Mas Ridwan. Oke, terima kasih Mas Rehan. Oke, siap, terima kasih Pak Rehan. Mungkin ada yang lain dulu sebelum saya menambahkan. Ibu Haula dari Konon? Cukup, Pak Romdoni? Teman-teman dari Tejil? Gak ada. Oke, nanti bisa sambil ditambahkan. Mungkin tambahan sedikit dari saya, Mas Ridwan, biar teman-teman juga bisa cross check gitu. Kita kan belum punya akun yang bisa ngelihat Sightness Scopus tuh, Mas Ridwan. Akunnya kan harus beda kalau nggak salah ya. Harus full. Jadi izin mungkin kalau sudah ada datanya di Mas Ridwan bisa di share begitu si Sightness yang ada di Scopus itu biar bisa kita list. Kan Scopus Sightness itu biasanya ada taruh pojok kanan sebagai plugin begitu, kita klik keluar listnya. Tapi kalau cuman akun reader biasa di Scopus tuh nggak bisa ngelihat begitu. Mungkin biar bisa dipakai juga teman-teman untuk, karena ini Pak Rian ngecekin juga mana nggak ada gitu ya. Ya, makanya saya bilang itu akunnya Pak Ridwan yang bisa. Oke, itu satu hal. Yes, kita akan siapkan untuk Google Drive dan mungkin dalam kurun waktu 2 minggu ini kita coba self assessment kesiapannya mungkin dan kesiapan dari artikel. Benar, mungkin saya beberapa kali ikut paparan Mas Ridwan, tips yang paling mendukung adalah pilih dulu artikelnya baru tentukan fokus and scope-nya begitu. Nah, ini izin kebetulan saya handle yang umum-umum Mas Ridwan, bukan pembenaran begitu. Nurani, Sultan dan Justisia itu lahir untuk kebutuhan yang berbeda. Kita belum belajar jurnal ketika itu. Kita hanya belajar fakultas butuh publikasi untuk level S1, S2 dan mahasiswa. Jadi kita bikinkan umum banget ketika itu begitu. Jadi kita belum tahu ada prospek bisa Scopus ataupun harus secara spesifik. Jadi artikel mungkin sudah banyak. Jadi PR lah untuk kita penentuannya. Mungkin itu aja dari saya sementara begitu. Ini jadi pertanyaannya ada 3. Yang pertama Pak Halid, tips dan trik secara umum dan gimana menyiasatinya dalam waktu dekat. Karena 2 minggu durasinya begitu. Dari Pak Rehan dan Pak Gisa, autornya banyak yang mahasiswa, kesiapannya bagaimana, apakah lebih baik ditunda dulu apa lebih baik dicoba aja. Terakhir itu tadi kalau Pak Ridwan sudah punya list dari Scopus Sightness masing-masing jurnal, kalau bisa di share. Izin Pak Ridwan. Oke, terima kasih Mas Afandi dan teman-teman semuanya. Dari Mas Alit, yang pertama soal Scopus Sightness ya. Betul ya, soal Scopus Sightness ini kan ada yang
masih 0, ada yang 1, ada yang 5, ada yang sudah 20-an gitu. Itu ningkatinnya gimana sih caranya? Sebetulnya ada cara, cuma cara itu juga butuh usaha apa ya, kalau saya bilang terorganisir gitu, terorganisir dari fakultas. Jadi Mas Alit dan teman-teman semuanya bisa dibayangin, kita di Fakultas Hukum UNES itu kita punya, saya ya terutama saya, dan saya punya grup WhatsApp bareng mahasiswa dan beberapa dosen. Kita itu punya grup namanya itu Scopus Proceeding Hunters. Scopus Proceeding Hunters. Tugas kita, kerjaan kita jadi adalah satu jalan-jalan ke international conference yang luarannya Scopus. Kita nyari dalam 1 tahun itu kampus mana yang melaksanakan konferensi internasional yang luarannya pasti Scopus Proceeding, bukan jurnal tapi proceeding ngejarnya. Nah, kenapa kita ngejar yang proceeding? Karena proceeding terbitnya jauh lebih cepat, keterterimaannya jauh lebih besar gitu. Bisa dibayangin kemarin itu kita kirim sampai 10 paper, 7 paper gitu. Itu 2 bulan itu terbit, Scopus Cites-nya jadi banyak. Dan kita ngutip jurnal-jurnal di tempatnya kita. Cara yang lainnya tadi, kalau Mas Alit dan teman-teman semuanya nulis di jurnal Scopus, ya cobalah jurnalnya dari kampus sendiri dibawa gitu, dikutip sebagai referensi. Masa sih enggak gitu? Itu caranya sih sebetulnya. Sebenarnya nggak bisa 1-2 hari gitu. Tapi nanti coba saya bantu dari yang Eva UNES ini, kan kita lagi tahap copy editing banyak jurnal gitu. Nanti cobalah kita bisa bantu di Scopus Atlas itu. Itu mungkin yang tahap apa ya, tadi bisa diadopsi, misalkan teman-teman cari konferensi internasional yang luarin proceeding Scopus ya, bukan jurnal. Nanti bisa tuh bareng mahasiswa, bareng dosen, itu kan lebih cepat. Dan nulisnya kan lebih enak. Paper proceeding kan paling cuma 6 halaman, 5 halaman gitu. Dan lebih ringan lah gitu. Tapi impact-nya luas juga buat jurnal. Makanya kalau di tempat kami, kita udah buat ini lama. Jadinya jurnal kita semuanya itu Scopus Cites-nya banyak. Gitu, karena kita tidak hanya jurnal yang Scopus, tapi jurnal yang kita prospek akan Scopus, semua jurnal itu kedepankan akan Scopus, kita bentuk di situ. Satu. Artinya fakultas harus mendorong bantuan dana mahasiswa dan dosen untuk ikut itu ya. Betul, itu jelas. Nah, mudah-mudahan dikata oleh Pak Dekan. Punten Pak Dekan. Itu jelas. Enggak, karena gini Mas Alit, saya sampai dulu itu kan saya hobinya nyari international conference banyak tuh ya. Terus sampai Pak Dekan kami itu, saya kan ngajukan pendanaan, karena terus Pak Dekan sampai bilang gini, ini kok Ridwan lagi gitu. Tapi kemudian dari WD2, WD3 kami mengatakan gitu, bahkan WD3, nggak apa-apa Pak, ini kebutuhannya untuk Scopus Cites Jurnal, kebutuhannya untuk lembaga. Oke, berangkat kayak gitu. Jadi banyak sekali. Bahkan ada konferensi yang modelnya online juga nggak apa-apa itu. Malah enak, lebih kita yang milih online gitu. Itu Mas Alit. Terus apa? Saya sampai lupa. Diversitas dari editor. Diversity ya, editor, reviewer dan penulis-penulis lain itu. Oke, kalau diversitas, oh ya, Southeast Asia itu diversitas editornya paling enggak dia harus dari beberapa negara. Sistemnya gimana? Nembak langsung apa enggak? Kalau saya caranya nembak langsung. Jadi saya punya beberapa, sebenarnya bukan kenalan sih. Jadi saya follow akun dia di LinkedIn. Kemudian saya tanya mau nggak jadi editor, reviewer atau bahkan penulis, dia mau gitu. Ada yang nolak juga banyak gitu. Tapi dicoba nembak langsung nggak apa-apa, kenalin jurnalnya. Cuma gini, karena jurnal itu Southeast Asian Journal of Victimology, idealnya jurnalnya sudah full English gitu. Full English, sehingga nanti ketika kita ngirim ke reviewer, dia udah baca tuh. Kalau kita ngirim ke reviewer orang Amerika atau orang Thailand tapi bahasa Indonesia, mereka bingung kan gitu. Nah itu idealnya sih gitu. Terus apa lagi ya? Diversitas author kalau dari SHGV tadi. Ya, soal diversitas author mungkin nyambung dengan beberapa pertanyaan yang tadi, misalkan kayak kalau tulisannya mahasiswa itu gimana gitu ya. Sebenarnya ada cara, saya bocorin caranya UNES ya Mas Afandi ya. Caranya UNES itu
kita itu bayangin jurnal-jurnal baru kemarin itu kayak jurnal environmental law, sustainable development, terus international law dan yang lainnya. Itu jujur stok artikelnya memang kebanyakan mayoritas dari stok artikel mahasiswa. Stok artikel mahasiswa ada dari kelas hukum internasional, hukum lingkungan dan macamnya. Satu. Nah, cuma kan kita untuk pengajuan Scopus hanya concern di 10 artikel ya, Mas. Bapak Ibu, dari banyaknya artikel itu. Jadi, cobalah pilih 10 paper mahasiswa itu yang bagus-bagus dipilih. Kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa. Cuma butuh effort. 10 itu mau nggak mau kita alih bahasakan in English, satu. Itu kita aja, nggak usah minta tolong siapa-siapa gitu. Jadi, semakin sedikit yang terlibat itu semakin enak sebetulnya gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak yang terlibat. Jadi in English, nah kalau sudah in English, voice authoring nggak apa-apa tetap mahasiswa. Saya biasanya punya beberapa teman yang saya kirimin paper mahasiswa saya. Misalkan saya punya orang Oman atau orang Mesir, saya kirimin, tolong dong dibaca paper ini kurangnya di mana gitu, kurangnya di mana. Kira-kira bisa ditambahin atau kasih masukan nggak, kalau udah mau nggak kamu mau jadi co-author. Nah kayak gitu. Di 10 paper itu kemarin kita pakai cara seperti itu. Dan akhirnya meskipun penulis first authornya orang Indonesia, tapi second, third, fourth authornya itu ada beberapa negara, akhirnya diterima sama Scopus. Meskipun jurnal baru gitu ya. Itu bisa dicoba tuh. Kalau artikel yang kayak misalkan Mas Rehan Belet itu juga sama dari mahasiswa, semuanya nggak apa-apa, tapi dipilihin aja 10 aja. Yang victim juga sama, dipilihin yang 10, yang topiknya bagus-bagus, yang oke-oke. Apalagi kalau yang victim kajiannya Southeast Asia, kira-kira yang nggak hanya Indonesia, tapi Southeast Asia itu gimana gitu. Kalau yang Belet, kalau mau yang Indonesia nggak apa-apa, Indonesia aja gitu. Tapi saya sih gini prinsipnya, kalau sekarang jurnalnya dalam tanda kutip misalkan tulisannya masih susah cari yang bagus-bagus gitu ya, maka semangatnya gimana caranya jurnalnya harus Scopus. Salah satu caranya ya misalkan dalam 1 bulan ini kita capek, misalkan tidurnya sehari cuma 4 jam 3 jam gitu, ya nggak apa-apa, nanti kalau udah Scopus kita enak tuh, tulisannya akan bagus kayak gitu, penulis akan nurut sama editor. Nah kayak gitu, kemarin kita pakai cara seperti itu Mas Afandi dan teman-teman semuanya. Jadi kita pilihkan paper-paper yang kira-kira topiknya pakai feeling aja sih gitu, topiknya oke nih, bagus nih gitu. Jadi topiknya harus kayak gimana sih Mas, kemarin tuh banyak yang tanya kayak gitu. Yang nggak harus gimana-gimana, cuma topiknya kontemporer, misalkan isunya nggak berulang. Kalau isu berulang punya perspektif yang beda, pakai feeling aja deh gitu. Terus di bahasa Inggris kan nanti kita bantu editing gitu ya, bahkan kita bantu editing. Mahasiswa kan karena udah lulus waktu itu, udah selesai, kan nggak mungkin kita minta revisi ya gitu. Itu kita udah bersyukur dapat stok naskah dari mahasiswa. Oke, tinggal cari penulis pendamping. Caranya kayak gitu. Kami di UNES gitu. Jadi kalau ada satu paper yang mau dikolaborasikan, kita kirim ke kolega-kolega kita. Nanti mereka mau tuh, mereka akan nambahi di bagian ini ngasih komentar ini gitu. Mau. Tapi kalau dia nggak mau, ya nggak usah dipaksain. Tapi ada kok banyak yang mau gitu. Dicoba aja. Gitu. Itu terus apa lagi ya Mas Afandi? Ini tadi sekalian menjawab pertanyaan Pak Rehan kan, autor banyak mahasiswa internal. Terakhir, nah nimbang-nimbang kesiapannya itu bagaimana Mas Ridwan? Dalam artian sudah dipilahkan misalkan artikelnya, siteness-nya, apakah kita all in saja didaftarkan atau lebih baik menunggu sampai dia proper begitu? Kalau saya, kalau nunggu sampai proper kan kita nggak tahu kesiapan kita kapan ya, gitu. Dulu juga UNES juga sama. Sebetulnya kita tuh udah prepare dari tahun 2019, tapi nggak jalan-jalan. Akhirnya nekat di tahun 2021 submit diem-diem. Pak Dekan nggak tahu, Babu Dekan pada waktu itu nggak tahu, pimpinan nggak ada yang tahu. Kita diem-diem ternyata dapat Scopus. Dari pola itu kita lakukan di jurnal lainnya juga sama. Tahu-tahu dapat banyak lagi, nah kayak gitu-gitu nggak tahu. Nah polanya tadi kalau saran saya sih dicoba semuanya. Makanya saya minta coba dicarikan dulu 10 paper. Papernya itu bahasa Indonesia nggak apa-apa. Misalkan kalau nggak ada paper bahasa Inggris nggak apa-apa. Dipilih dulu, boleh dari lebih dari 10. Kalau penulisnya masih internal atau dari Indonesia semuanya nggak apa-apa. Nanti coba kita bisa nggak dibantu dialih bahasakan dari sama teman-teman gitu.
diperbaiki misalkan meskipun paper itu bukan bidangnya Mas Afandi misal hukum internasional, tapi Mas Afandi perbaiki paper yang bidang pidana gitu. Yang apa paling nggak paper itu secara struktur penulisan sudah rapi gitu, sudah rapi. Kalau secara kedalaman substansi saya yakin nggak ada sesuatu yang paper yang sangat orisinil atau bahkan sangat dalam itu sangat jarang ditemukan gitu. Yang bisa kita upayakan tadi, yang penting dia rapi secara struktur paper ilmiah. Kemudian kalau sudah rapi, coba nanti dikirimkan ke beberapa kolega di luar Indonesia. Kalau misalkan Mas Afandi, Mas Gisa, Bang Alit, Prof. Rena punya teman-teman, dikirimin aja papernya. Ini ada paper mahasiswa saya gitu. Jujur aja, kita lagi prepare jurnal ini buat ke Scopus. Mau nggak nambahi dari segi kedalaman paper ini? Kalau ada yang kurang, tolong dong ditambahi. Biasanya saya gitu. Nanti dia mau balas, kita perbaiki. Kalau jurnal itu Scopus, dia kan juga seneng tuh ya. Nah, karena gitu kemarin tuh ternyata di jurnal Scopus dia senangnya bukan main, dia share ke teman-temannya gitu. Dari situ banyak tuh penulis dan author dari luar negeri. Bahkan kadang kita diajakin kolaborasi nulis gitu. Dan Bapak Ibu bahkan kemarin itu belum lama saya kan kadang ngajak beberapa kawan itu untuk kolaborasi nulis segala macam. Tiba-tiba dia ngirimin uang pakai Western Union padahal jurnalnya nggak bayar, gratis. Udah ini buat jajan anak-anakmu katanya gitu. Gitu. Buat ngopi. Oke nggak apa-apa gitu. Padahal itu nggak pernah ketemu langsung, nggak pernah zooman langsung, bahkan nggak pernah kita lewat LinkedIn, sosial media, minta email, bahkan dia ngasih nomor WA, komunikasinya lewat situ. Gitu. Itu boleh dicoba nanti. Oke, terakhir Mas Ridwan mungkin terkait jurnal-jurnal yang sudah Scopus Sightness-nya ada, mungkin biar di cross check kan kita kebanyakan nggak bisa cross check secara langsung di Scopusnya, atau ada tipsnya mungkin Mas Ridwan yang kita nggak tahu? Ya kalau itu Untirta langganan Scopus nggak Mas Afandi? Tidak. Oh enggak, ya. Belum. Belum. Mas Belardo. Belum. Nah sebetulnya itu hanya bisa dicek dengan akun yang institusinya udah langganan Scopus. Kalau ada teman-teman yang kuliah di Undip, nah itu Bang Alit punya akun SSO-nya Undip bisa dipakai. Nah terus kalau ada yang kuliahnya di UI itu bisa dipakai, UI juga punya. Ada yang Wanipiro. Di Unpad juga punya gitu. Jadi di UNES punya juga, tapi kalau UNES harus pakai jaringan wifi-nya UNES gitu. Jadi kalau yang bisa di luar itu kayak Undip, UGM, UI gitu, Unpad dia pakai SSO. Dari mana aja bisa. Nah, nanti saya kirimin hasil rekapannya dari semua jurnal itu, dia dikutip berapa banyak oleh berapa jurnal dan jurnal apa aja itu ada datanya gitu. Gitu. Tapi kalau mau coba sendiri saran saya itu tadi. Misalkan tuh sama akunnya Bang Alit atau ada beberapa teman-teman yang lagi sekolah gitu, boleh itu dicoba gitu. Nanti tinggal buka aja, tinggal di search pakai search title, masukkan nama jurnal, terus nanti secondary dokumen, nanti dia akan masuk semua banyak gitu. Itu sih. Jadi hanya bisa dicek gitu. Saran saya sih Untirta harus segera langganan Scopus sih. Mantap. Karena nanti impact-nya banyak Mas, Bapak Ibu semuanya. Karena bayangin ya, kita itu pakai itu akhirnya kita juga pakai untuk academic writing dan literature review. Fitur yang baru saya bukan marketingnya Scopus ya gitu, tapi itu bermanfaat banget. Jadi pojok sebelah kanan itu ada namanya Scopus EI. Fitur baru. Nah, Scopus IA itu bisa dipakai kalau buat kita bikin literatur review, nulis mengenai previous studies dan macam-macam. Nah, itu bisa banget dipakai dan itu udah dicoba dan bagus banget. Gitu. Nah, bisa tuh nanti langganan dipropos karena perlu banget gitu. Siap, dicatat Mas Ridwan. Mungkin nanti impact-nya dari Fakultas Hukum ada yang jual Scopus, mungkin jurnalnya begitu langsung berlanggan mungkin ya. Wah itu tentu itu mahal banget itu, jadi harus satu institusi aja gitu. Siap.
Mungkin sebelum ditutup atau disimpulkan, teman-teman ada yang ingin ditambahkan dari Tejil, dari pengelola yang lain? Monggo, kalau ada. Pak Pandi, karena waktu sudah siang, mungkin nanti saya izin komunikasi by WA sama Pak Ridwan ya. Sama Mas Ridwan ya. Siap. Ini apa namanya? Tadi berdebat berita yang satu kalau Mas Ridwan sudah nunggu berangkat ke Spanyol, ini Pak Ado jadi asistennya Pak Ari di UI. Selamat gitu buat Pak Bilardo atas diterima di program studi doktor di Universitas Indonesia. Mantap bro, sukses. Oke, again ada lagi? Cukup? Nggak ada? Oke, Mas Ridwan, sebagaimana bahan diskusi kita sebelumnya, kita membagi ini jadi 2 tahap. Tahap pertama kita tampung dulu semua catatan dan masukan dari Mas Ridwan, begitu. Setelahnya kita butuh waktu 2 minggu mungkin untuk mulai compiling data, perbaikan, dan memilih fokus and scope yang memiliki irisan, keunikan begitu. Dan tadi di masa 2 minggu itu, kalaupun 10 artikel sudah selesai, 10-15 artikel sudah selesai, kita mungkin kirim dulu Google Drive-nya terlebih dahulu biar bisa di cross check dengan Mas Ridwan. Oke, mungkin itu untuk bimbingan teknis tahap 1 dari gugus publikasi ilmiah hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih juga Mas Ridwan di tengah-tengah kesibukannya begitu, lagi jalan ke Temenggung, disibuki dengan urusan perjurnalan gitu, gak berhenti-berhentinya. Oke, mungkin sementara itu kita cut off dulu, kita istirahat. Saya akan komunikasi lagi terkait detail lain-lain ke teman-teman pengelola, juga ke Mas Ridwan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pas Mas Ridwan, makasih nih. Foto-foto dulu. Sehat-sehat. Palit sehat, Palit. Selamat bro. Gas. Belum. Foto dulu dong, screenshot. Apa Mas Ridwan udah keluar? Udah keluar. Aduh, ya wis lah. Oke, sehat semuanya. Izin lift. Thank you, Bro Afandi.